irigasi. Narayana Rao, tokoh masyarakat setempat, selalu berusaha melarang warga meninggalkan desa. Namun satu persatu penduduk pergi ke kota. Banyak juga petani yang memilih bunuh diri. Penyebabnya kekeringan merusak tanaman petani. Danau yang menjadi sumber irigasi dikuasai Shashi. Kembali ke Harsha yang bertemu lagi dengan gadis menawan mempesona. Ternyata dia adalah sepupu aparau temannya. Gadis itu bernama Charusela. Gadis cantik itu diperankan Shruti Hassan, seorang mahasiswi yang sedang menyelesaikan kursus pembangunan pedesaan. Harsha terus mengikuti Charu yang telah mencuri hatinya, bahkan ikut kursus yang sama. Keduanya pun menjadi semakin akrab, mesra, sering pergi dan pulang bersama. Ketika kembali pulang ke rumah, Harsha melihat ayah dan keluarganya dalam kondisi tegang. Penyebabnya, seorang pengusaha bernama Radha datang ke kantor mengancam ayah Harsha. Radha yang merupakan putra Menteri Pusat Venkataratnam meminta ayah Harsha mundur dari tender proyek jalan. Jika tidak, maka keluarganya dalam bahaya. Mendengar itu, Harsha tidak tinggal diam. Dia mencari informasi tentang Venkataratnam, lalu langsung terbang dari Hyderabad ke Delhi. Pertama, dia menemui istri sang menteri. Kedua, anak perempuannya juga ditemui. Harsha dengan mudah berkenalan dan membangun keakraban. Post-graduation thesis. Setelah itu, barulah Harsha menemui menteri di rumahnya, meminta sang menteri untuk mengajari putranya Radha. Jangan lagi berani mengancam keluarga Rafikan. Ucapan Harsha tidak membuat menteri gentar, bukannya menasihati Radha. Menteri justru meminta anak buahnya untuk memberikan pelajaran kepada Harsha. Saat Harsha menemani Charu menghadiri resepsi pernikahan temannya, anak buah menteri mengikuti dari belakang. Di lokasi resepsi, kehebatan Harsha teruji. Dia mengalahkan seluruh anak buah menteri tanpa mengganggu acara pernikahan. Ya, adegan perkelahian diam-diam yang sangat keren, tanpa disadari oleh tamu undangan lainnya. Harsha kemudian bisa menikmati acara dengan tenang bersama Charu. Saat itu Charu bertemu temannya yang sudah menikah dan memiliki anak. Charu menyarankan agar temannya itu cukup melahirkan satu anak saja. Jika ingin menambah, lebih baik mengadopsi anak untuk membantu sesama. Pemikiran Charu membuat Harsha semakin jatuh cinta. Keduanya pun sudah merasakan benih-benih cinta. Suatu hari, teman Charu memberikan sebuah majalah berisi miliarder India dan pewarisnya. Ada wajah Rafikan dan Harsha terpampang. Bukannya gembira, Charu justru sangat terkejut dan marah. Dia tidak menyangka jika Harsha yang selama ini terlihat sederhana adalah anak Rafikan. Sejak saat itu, Charu tidak mau lagi bertemu Harsha. Ketika Harsha mengungkapkan cinta, ditolak mentah-mentah. Alasannya, Harsha adalah putra Rafikan. Seseorang yang di mata Charu telah melupakan desanya untuk mengejar uang. Charu berasal dari desa Devarakota dan anak Narayana Rao, desa yang terbelakang dan menderita. Harsha tertegun mendengar alasan Charu. Dia terus memikirkan perkataan Charu tentang desa Devarakota. Di sisi lain, ayah Harsha sedang gembira karena perusahaannya mendapatkan proyek jalan. Yang membuatnya bingung, dia sudah mundur dari tender proyek tersebut setelah diancam Radha. Ternyata Harsha yang secara diam-diam ikut tender menggunakan perusahaan ayahnya. Radha sendiri sangat marah